biar ada materi atau ada sedikit bacaan atau dengarkan dari suara ini ya. Oke, Alkana ya. Eh, saya kemarin sudah menanyakan di kelas satunya ya. Ternyata memang kebanyakan dari kalian itu adalah dari SMK. Yang mana memang salah satu dari bagian kurikulumnya itu tidak mengajari mengenai Alkana ya. Yang mana itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita nanti belajar dari awal ya untuk mengenai Alkana ini ya. Nah, Alkana sendiri itu termasuk dalam bagian senyawa organik ya. Jadi memang senyawa organik itu tuh nanti ada beberapa bagian, yaitu ada karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfat ya. Saya kalau misalnya nerangin itu biasanya itu bagiannya adalah mana ini kok nggak ada, kok kelihatan ya? Nah ini, baru kelihatan nih. Nah, apa. Biasanya bagiannya ada C, H, N, O, P, dan juga S ya. Karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan juga sulfur ya. Nah, secara umum alkana ini cuma hanya ada dua ya, karbon C dengan karbon H ya. Jadi C dengan H ya. Jadi penyusun dari alkana itu cuma dua ya. C dengan H ya. Nah, nanti yang membedakan adalah jumlah karbonnya dan jumlah ikatannya nanti masing-masing dari ikatannya. Lalu bagaimana dari bentuk rantainya itu sendiri ya. Jadi ada yang dia itu nanti ada yang siklik, ada juga yang dia itu alifatik ya. Jadi siklik itu berarti dia itu berbentuk sebuah rantai cincin ya. Sedangkan kalau misalnya alifatik dia itu adalah garis rantai lurus ya. Jadi istilahnya tuh kalau alifatik itu ya berarti dia tuh cuman rantai lurus ya. Nah, sedangkan untuk yang alisiklik itu tuh berarti dia membentuk sebuah siklik ya atau sebuah cincin ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong siklik ya berarti dia itu adalah cincin ya. Sebenarnya siklik itu ya salah satu turun dari bahasa Inggris yaitu dari cycle ya. Jadi cycle terus diubah jadi bahasa Indonesia diserap dia jadinya siklik ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya nanti ada yang namanya aromatik ya. Nah, aromatik ini berarti dia memiliki cincin yang mana di cincinnya ini dia memiliki ikatan double bond. Ya, mungkin Mbak Nisrina tahu ya, untuk C itu sendiri tangannya ada berapa Mbak Nisrina? C, tangannya ada berapa Mbak Nisrina? Coba saya mau cek dulu Mbak Nisrina ya. Mbak Nisrina, Iya, Pak. nah, ada berapa tangannya? Ada 4. Oh ya, tangannya ada empat ya. Oke. Nah, karena tangannya ada empat ya di situ, makanya dia itu bisa berikatan dengan C yang lain, bisa juga berikatan dengan H ya. Nah, di sini kalau C-nya dia itu berikatan dengan satu karbon C ya, yaitu berarti dia dikatakan sebagai yang jenuh ya. Tapi kalau misalnya di sini dia berikatan dengan C, namun dia berikatan dua kali dengan si C yang satunya, maka dia dikatakan sebagai alkana yang tidak jenuh ya. Nah, nanti kita hitung kalau nggak tinggal kita lengkapi ya cincin satu H yang lain ya, yaitu di sini dengan H ya, di sini dengan H, di sini dengan H ya. Nah, nah ini berarti sudah lengkap ya. Tangannya di sini ada empat ya. Jadi hanya itu ada tiga. Dengan satunya ada C-nya berikatan dengan satu ya. Nah, di sini juga sama, berarti hanya berikatannya dengan tiga ya. Nah, kira-kira Mbak Nisrina, kalau misalnya C yang double bond ini berarti hanya berikatannya berapa? Berarti sisanya tangannya. Kan ini sudah berikatan dua nih. Berarti sisanya berapa? 2 berarti? Oh iya, dua ya Mbak Nisrina ya. Oke, berarti di sini katanya berarti tinggal dua ya. Nah, berarti di sini ada double bond tadi ya, atau double ikatan tadi ya.
Nah, konsep dari ikatan jenuh sendiri, ya, itu tuh adalah di mana, ya, contoh gambaran sendiri, ikatan jenuh itu adalah ikatan-ikatan yang mana dia itu tuh dia tuh tidak bisa berikatan dengan orang lain lagi ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ikatan yang jenuh, oh iya ikatan jenuh itu berarti ikatan yang dia tuh sudah istilahnya orangnya tuh nggak mau bisa berpasangan dengan orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang di bagian atas C ini ya, ini bentar. Nah ini ya, nah ini. Yang bagian atas ini kan dia sudah berikatan dengan 3H ya. Jadi sudah jenuh dia ya. Satunya sudah berikatan dengan C. Sedangkan yang bagian bawah sini ketika dia sudah berikatan dengan 2H, tapi kan C yang di sini kan double bond ya, double bond. Karena double bond itu pula, makanya dia tuh bisa ada kesempatan untuk berikatan dengan atom yang lain ya, di mana double bond ini dia bisa mecah satu ikatan ya. Makanya biasanya dikatakan sebagai sebuah ikatan yang tak jenuh ya. Jadi makanya itu pula kadang ada konsep di mana minyak itu minyak yang jenuh dan juga minyak yang tak jenuh ya. Jadi minyak yang jenuh itu ya berarti minyak yang sudah teroksidasi secara sempurna ya. Jadi biasanya itu sudah dimasak secara berulang kali sehingga menyebabkan tidak ada ikatan sisa di situ ya. Sedangkan kalau misalnya ikatan yang tak jenuh itu berarti ya minyak-minyak yang dikatakan ya misalnya virgin coconut oil ya atau minyak VCO ya. Atau juga kemarin saya contohkan adalah minyak zaitun ya. Minyak zaitun itu baik karena memang dia memiliki ikatan double bond yang banyak ya. Jadi makanya dikatakan sebagai minyak yang dia tuh tak jenuh ya. Keunggulan dari ikatan tak jenuh ini secara farmakologis itu dia tuh bisa menangkal radikal bebas ya. Jadi ketika memang ada radikal bebas yang menyerang nanti yang diserang itu dari si ikatan yang tak jenuh ini ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, dari situ pula nanti ada dua bagian ya. Ada dua tipe dari alkana ya. Jadi ada alkena dan alkuna, mohon maaf. Jadi untuk yang tak jenuh itu ada dua. Kalau dia double bond, ya, dia itu namanya adalah alkena. Ya. Sedangkan untuk yang triple bond, itu berarti dia itu adalah alkuna. Ya. Misal kalau misalnya dulu di SMA mungkin sudah diajari alkana ya. Misal ada yang dia tuh cincin C-nya itu tiga, namanya adalah propana. Sedangkan untuk yang double bond ya berarti namanya adalah propena. Sedangkan untuk yang dia tuh triple bond itu berarti namanya adalah propuna. Ya. Nah, untuk senyawa atau turunannya sendiri ya, itu nanti akan kita akan pelajari di semester 3 ya. Nanti kalian akan mempelajari alkohol ya, terus nanti ada ether, ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat, ada ester dan juga ada amina ya. Jadi nanti yang sering sekali kalian akan gunakan itu kemungkinan besar adalah alkohol, itu paling sering sekali nanti untuk pembuatan sediaan farmasi ya. Bukan untuk mabuk ya, tapi untuk pembuatan sediaannya. Lalu nanti mungkin yang sering lagi yang nomor dua adalah karboksilat, ester, amina juga nanti sering sekali untuk digunakan ya. Kalau keton itu sebelumnya sebenarnya keton ether itu biasanya digunakan untuk sebagai pelarut ya. Itu untuk yang turunan dari alkana ya. Jadi kalau alkana sendiri, CH sendiri ya, itu umumnya dia digunakan sebagai minyak bumi ya. Jadi sebagai base dari produk ya. Jadi nanti sebenarnya eh, ketika minyak bumi mahal, sudah bisa dipastikan bahwa harga-harga dari obat farmasi itu semakin mahal ya. Karena memang kebanyakan besar obat farmasi itu sintesis ya, sintetis. Dan dia dibuat dari base-nya tuh minyak bumi ya. Jadi minyak bumi nanti habis itu diturunkan jadi senyawa-senyawa turunan yang lain. Dan dari situ nanti bisa disintetis ke senyawa-senyawa obat. Ya. Nah, oke.
Sampai sini ada pertanyaan, Mbak Nisrina? Oh iya, Mbak Nisrina selain ini ditanyain terus karena saya benchmarkingnya si pen ya. Jadi nanti si pen harus siap sedia ya. Catatannya harus bagus ya. Jadi dan Mbak Nisrina Ki Karungro. Oke, ya. Nggak apa-apa Mbak Nisrina ya. Saya nggak nilaiin jelek jenengan ya. Nanti nilainya banyak kok. Tak lebihin kalau jadi si pen ya. Tenang aja. Ada pertanyaan Mbak Nisrina? Tidak, Pak. Oh tidak. Oke. eh Oh, untuk materinya nanti nggak sampai alkena ya. Nanti tenang saja, nanti ada Markov-Nikov ya. Nanti ada SN1, SN2 ya. Terus nanti ada S1 sama E2 ya. Mekanisme adisi itu nanti ada. Adisi SN1 sama SN2. Terus mekanisme eliminasi satu, eliminasi 2 juga ada. Ya, jadi tidak sampai alkena. Nanti kita sampai SN1, SN2 ya. Karena kita pertemuannya masih banyak, jadi tenang saja ya. Oke. Nah, itu ya untuk yang alkana atau pengantar ya. Pengantarnya banyak banget ya. Oke. Secara umum, rumusnya itu adalah CnH2n plus 2 ya. Jadi N itu adalah merujuk pada jumlah dari karbonnya ya. Jadi kalau misalnya karbonnya itu ada 10 ya, nanti rumusnya adalah C10 H2 kali 10 tambah 2 ya. Jadi kalau misalnya kita punya C10 ya, terus habis itu di sini ada H, terus 2 dikali 10 ya, ditambah 2 maka di sini hasilnya adalah sama dengan C10 H22 ya. Oke ya, itu untuk yang oke, itu adalah C10 H22 ya. Misal kalau misalnya kita punya lagi C-nya adalah 8 ya, berarti kira-kira berapa Mbak Nisrina? Kalau C-nya 8 Mbak Nisrina, hanya berarti berapa? C8, H18. Ya, C8H18 ya. Nah, ini berarti itu untuk C alkana ya. Nah, ini sini karena alkana itu tuh dia sebagai senyawa yang tipikalnya jenuh ya, jadi ya dia tidak bisa berikatan dengan yang lain ya. Nah, ini masing-masing atom C terikat pada empat atom yang lain ya. Yang pasti kayak gitu ya, karena C itu tangannya adalah 4 ya. Nah, ini nanti saya terangkan ya untuk contoh C yang lain ya. Eh, Sebentar, ini saya mau praktek ya, istilahnya menggunakan Wacom ya. Nanti kalau tulisannya bagus ya berarti berhasil ya. Nah, ini untuk nanti ada beberapa karbon ya. Nanti karbonnya ada karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener ya. Sebenarnya ini karbon sekunder, kuartener, dan juga tersier itu sebenarnya lebih berhubungan kepada eh, C itu tuh berhubungan dengan C yang mana sih istilahnya? Nah, ya. Jadi kalau misalnya yang di sini kita lihat ya, kan bukan. Saya coba, oh nggak bisa ini, belum bisa. Saya ini mau coba pakai Wacom tapi juga belum pernah nyampe pakai ya. Oh, ini jadi harus. Nah, ini ya. Ini C kalau misalnya dia berikatan dengan C1C ya. Jadi tuh di situ tuh C dengan C ini nempel ini dikatakan sebagai dia tuh primer. Jadi tuh primer itu kan kalau kita tahu ya di SMA itu kan primer itu berarti yang penting atau istilahnya tuh dia tuh berhubungan. Tapi kalau itu tuh berarti di primer itu berarti C ketemu dengan C ya. Sedangkan kalau misalnya yang sekunder itu tuh berarti tuh yang nomor bawah ini ya. Jadi yang nomor 2 ini. Nah, berarti itu satu C itu tuh bertemu dengan dua C ya. Jadi di sini C, dia di sini juga bertemu dengan C. Nah, lah di sini ada H, di sini ada H.
Nah, ini berarti dia dikatakan sebagai dia itu tuh adalah sekunder ya. Nah, sedangkan untuk yang tersier ya, tersier itu berarti di sini ada C, di sini ada C, di sini ada C, di sini ada C, lah satunya di sini dia bertemu dengan H ya. Nah, makanya di sini dia dikatakan sebagai dia itu tersier. Nah, kalau misalnya yang kuartener, berarti di sini dia tuh C, ketemu dengan C, ketemu dengan C, ketemu dengan C, terus habis itu ketemu dengan C. Yang mana kuartener itu cuma ada satu ya berarti ya. Dia tuh berarti di sini masuknya berarti bukan iso. Berarti masuknya sek pentanol ya atau sek pentana ya atau 22 dimetil pentana ya. Ini kalau misalnya perikatan berarti di sini H3, di sini H3, di sini H3, di sini juga H3 ya. Nah, di sini untuk yang di sini berarti berapa Mbak Nisrina? Kalau C berikatan dengan C yang di sini berarti hanya ada berapa Mbak Nisrina? Kelihatan nggak? Itu nggak kelihatan ya. Coba tanya zoom bisa nggak ya? Oh, sorry. Bisa nggak sih ini? Oh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ini nggak bisa kalau zoomnya terlalu kecil nggak kelihatan ya. Oke, saya ulang. Misal ini saya punya C, terus ini saya punya C, ini saya punya C, ini saya punya C. Lah C yang di atas ini berarti hanya ada berapa Mbak Nisrina? Hanya berikatan dengan berapa H? 3, Pak. Oh, di sini tiga ya. Di sini berapa berarti yang bagian tengah ini? 1, Pak. Oke, satu bagian bawah. 3, Pak. Oke, tiga. Di sini yang pasti hanya ada. 3. Oke, tiga ya. Jadi di situ untuk informasinya seperti itu ya. Oke ya, udah mudeng ya berarti ya untuk di sini. Ini berarti nomor satu ini nomornya adalah kuartener. Kalau misalnya yang nomor dua ini adalah tersier ya. Nomor yang tiga ini adalah berarti dia itu primer ya. Terus yang nomor empat ini adalah dia tuh sekunder ya. Ini untuk yang dia itu tuh bagian-bagiannya ya dari atomnya gitu ya. Oke, itu untuk yang tipe-tipe atom ya. Duh, malah saya yang kelas sebelah urun tak ajari iki. Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini untuk klasifikasinya ya. Jadi biasanya kalau yang kita tahu juga tadi ya. Jadi untuk yang primer ya, dia tuh biasanya hanya dia tuh punya tiga atom hidrogen ya. Jadi di sini ada satu, ada dua, ada tiga. Jadi ini satu, dua, dan juga tiga. Sedangkan kalau misalnya di sini dia tuh cuma hanya satu hidrogen doang ya. Tapi kalau di sini berarti dia berikatan dengan satu karbon. Di sini dia tuh berikatan dengan dua karbon. Kalau yang di tersier dia berikatan dengan tiga karbon ya. Kira iso ya diatur ya. Iso rasi plus. Oh enggak ini. Nah ini. Oh ini. Jadi benar mana ini kursornya saya hilang lagi. Oh ini nih. Jadi di sini karbonnya di sini ada satu. Kalau misalnya yang sekunder itu dia ada dua. Kalau yang tersier dia itu punya ada tiga ya. Nah ini. Jadi saya ulangi ya. Kalau yang primer itu dia punya satu karbon. Kalau misalnya yang dia itu tuh sekunder tuh dia punya dua karbon. Kalau yang sekunder dia juga punya tiga karbon. Begitupun dengan hanya ya kebalikannya ya berarti. Kalau yang primer itu berarti dia punya tiga karbon, tiga hidrogen. Kalau yang tersier, yang sekunder dia punya dua hidrogen. Kalau yang dia itu tersier dia punya punya satu hidrogen. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya kembaliin lagi jadi warna netral. Oke, nah ini ya. Jadi ini untuk rumus umum alkana. Mungkin ini mau ditulis dulu, monggo. Saya sambil tak nyantai dulu. 5 menit, 3 menit ya.
Oke, baik kita lanjutkan lagi ya untuk kuliahnya. Eh, oke, selanjutnya ini sudah, ini belum ya. Jadi rumusnya tadi rumus umum alkana adalah CnH2n+2 ya. Jadi secara umum itu kalian pasti harus hafal hitung-hitungan ya. Ini ada n, terus di sini ada n pula, terus di sini ada 2 ya. Jadi kalau misalnya saya punya C7, berarti di sini hanya 7 kali 2 itu 14 ya. Ditambah dengan 2 berarti di sini adalah totalnya adalah 16 ya. Jadi C7H16 atau nama lainnya adalah heptana ya. Jadi ini ada contohnya C2 itu pasti hubungannya dengan C26, di sini ada C4H10 ya. Terus di sini ada C10, di sini ada CH22 ya. Kalau sikloalkana sendiri itu sedikit unik ya. Dia tuh rumusnya menggunakannya CnH2n. Mirip punyanya alkena ya. Mirip alkena. Tapi karena ini dia itu sikloalkana ya jadi CnH2n. Tapi ini sepertinya jarang sih saya keluarkan ya. Paling penamaan-penamaannya doang untuk yang sikloalkana. Oke. Ini nggak usah ditulis banyak-banyak. Ini saja ya. Monggo bisa dituliskan sampai di sini ya. Ini saya expect kalian itu hafal ya. Jadi nama-nama dari alkana ya. Jadi di sini ada methane ya, methane ya. Tapi sebenarnya nama lainnya adalah metana ya. Eh, Sedangkan yang di bagian di sini ada ethane atau namanya adalah etana ya. Di sini ada propen, nama lainnya adalah propana ya. Kalau di bagian bawah sini ada namanya butane atau butana ya. Di sini penten atau pentana ya. Di sini heksen atau heksana. Terus hepten di sini atau namanya adalah heptana ya. Monggo nanti kalian tulis ya. Ini diapalin ya. Jadi saya nggak minta banyak-banyak. Yang penting hafal ini ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana. Kalau yang dari SMA mungkin umumnya sudah pernah hafalan ya. Saya pikir sudah sering dimintain hafalan untuk nama-nama Alkana. Tapi yang dari SMK kan rada unusual ya, rada nggak biasa untuk menghafalkan nama-nama ini ya. Jadi ini biasanya sih saya tambahin satu ya. Tapi ini Oktana janganlah ya, terlalu banyak kalian. Ya. Nah ini ya, jadi ini nama-namanya ya, monggo bisa ditulis ya. Jadi kalau CH4 ya berarti C1 satu dikali dua tuh dua, dua tambah dua tuh empat ya. Dua ditambah 2 dikali 2 itu 4 4 tambah 2 itu 6 ya. Misalnya 5 5 kali 2 itu 10 10 tambah 2 itu berarti 12 ya. Tuh. Gitu ya. Nah, tolong ya untuk kalian juga secara umum itu tuh bisa hafal untuk atau bisa kalau misalnya masalah perkalian itu bisa hafal ya atau bisa mudeng secara umum ya. Jadi basis dari seorang farmasis itu adalah hitung-hitungan juga ya. Jadi selain kalian tuh hafalan obat ya, ya. Selain itu juga kalian bisa secara umum itu adalah hitungan itu sudah di luar kepala ya. Nah, nah, jadi kalau di SMK itu kan sudah diajarin ya masalah embalase, masalah PPN, masalah keuntungan ya. Jadi kalau misalnya kita main persentase itu ya harus biasa ya di luar kepala. Sebagai contoh, misal nih, saya coba ya Mbak Nisrina ya. Mbak Nisrina ini, saya punya uang itu 1 juta ya. Mbak Nisrina coba hitung 40%-nya itu berapa sih Mbak? Berapa, Pak? 1 juta, 40%-nya itu berapa Mbak?
400.000 Oke, sekarang coba kalau misalnya 20%-nya dari 2 juta berapa, Mbak? sama Pak, 400 Sama 400 ya. ribu. Kok suwe, Mbak? Kalau misalnya 80%-nya dari 500.000 berapa, Mbak? Sama Pak. Oh, kok suwe, Mbak? Ya. Nah, itu. Jadi hitungan kayak gitu tuh nanti kalian harus membiasakan diri dalam menghitung cepat ya. Jadi kayak perkalian itu tuh harus biasa umum ya. Jadi kalau misalnya 3 kali 5 itu berapa? Ya, kalau misalnya tadi itu saya ngomong 20% dari 2 juta ya berarti 0,2 dikalikan dengan 200.000 atau 200 ya. Berarti 0,2 kali 2 2 kali 2 4 4 itu berarti 400.000 ya, 400.000. Kalau misalnya 10% dari 2 juta ya berarti nanti 0,1 kali 2 juta ya, itu 200.000 ya. Kenapa hal ini saya sering tekankan ya? Karena nanti kalau kalian apoteker yang mana nanti masih berapa tahun lagi ya? Mungkin at least 4 tahun mungkin, atau kalau nggak setengah tahun lagi ya. Itu tuh nanti perhitungan-perhitungan semacam ini tuh bakal digunakan waktu nanti kalian OSCE ya. Jadi nanti waktu OSCE itu tuh biasanya itu ada beberapa hitungan yang tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi pastikan kalian membiasakan diri ketika nanti di farmasetika ya, di farset nanti itu membiasakan ketika perhitungan itu sudah biasa menggunakan eh hafalan kepala ya. Jadi istilahnya itu eh, sudah di luar kepala kalau masalah hitung-hitungan ya. Perkalian, pembagian ya, pengurangan, penambahan itu harus sudah umum ya. Perbandingan juga ya. Nah, ini juga misalnya nih ya, kalau misalnya paracetamol itu tuh 500 miligram ya, dosisnya itu 3 kali sehari, dalam 3 hari itu berarti berapa miligram? Itu juga harus biasa sudah hitung-hitungan. Oh iya, 500 kali 3 itu 1,5 gram, 1,5 gram dikali 3 berarti 4,5 gram. Itu kayak gitu tuh harus sudah umum ya. Jadi tolong membiasakan diri untuk hitung-hitungan juga. Di kurikulum kalian tidak ada matematika ya. Padahal sebenarnya saya mau masuk dan saya mau menghajar kalian dengan soal, tapi karena memang tidak ada ya udah nggak apa-apa. Oke, itu ya sudah selesai ditulis, sudah saya lanjutkan. Somer nanti ini skip. Nah, saya itu pula ya eh nanti dalam satu gugus itu ya dalam alkana itu sendiri itu nanti ada yang namanya gugus alkil ya. Nah, gugus alkil sendiri itu rumusnya adalah CN H2N plus 1 ya. Jadi di sini rumusnya adalah CnH2n plus 1. Jadi kalau misalnya kita di alkana itu tuh CnH2n plus 2, dia itu adalah CnH2n plus 1 ya. Ini penting untuk kalian ketahui juga nanti untuk penamaan-penamaan struktur yang ada di alkana itu juga dia menggunakan nama-nama gugus alkil ya. Karena substituen atau kalau saya bilang nama lainnya adalah cabang ya. Jadi substituen dan juga cabang ya. Itu tuh dia itu tuh mempunyai apa istilahnya ya? Mempunyai nama akhir adalah alkil ya, il ya. Misal di sini kalau dia itu punya cabangnya itu satu, ya dia namanya adalah metil ya. Jadi bukan metana, tapi dia namanya adalah metil. Sedangkan kalau yang dia itu etil atau yang etana, berarti nama belakangnya dia itu adalah etil. Kalau yang terakhir di sini dia itu adalah propil ya.
Jadi untuk yang penamaan-penamaannya itu di situ ya. Nah, jadi itu untuk yang gugus alkil. Monggo bisa ditulis, tapi yang bagian ini aja kayaknya sih. Ini aja biar nggak terlalu kebanyakan. Sama di bagian ini ya. Nah ini aja. Ya, kalau ini sih nggak usah ya. Kalau ini sih kalian sudah tahu ya. Nah, nanti ya tahu. Pokoknya kalau dia C-nya satu ya berarti dia namanya metil. Kalau dua itu etil. Kalau tiga itu berarti propil. Ya, oke. Semenit ya. Semenit tulis. Semenit. Cukup, cukup. Oke, ada yang mau tanyakan mungkin? Monggo kalau misalnya mau tanya. Gratis, nggak bayar. Udah bayar, ding. SPP ya. Bentar lagi ngecer. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini tata nama alkana ya. Gimana ya? Ditulis dulu monggo ya. Ini saya nanti terangkan sepanjang jalan saja ya. Jadi untuk tata nama alkana sendiri ya, jadi tentukan rantai terpanjang ya, atau rantai induk ya. Terus beri nomor dari ujian terdekat dengan substituen. Tentukan substituennya dan berilah nomor. Tempatkan substituen dengan urutan alfabet. Gabungkan nomor dan nama substituen dengan nama ramah rantai induk dan pisahkan dengan tanda garis. Oh, banyak sekali dan pusing ya. Oke, nanti kita ambil contoh saja ya. Jadi biar nanti kalian sedikit mudeng ya. Oke. Eh, Monggo ditulis ya. Waktunya berapa menit ya enaknya ya? 2 menit ya, 2 menit cukup lah buat nulis ya. Ini sebenarnya kalau yang SMA sudah biasa sih, udah gampang sebenarnya ya. Tapi ya nanti kita lihat aja ya. Tadi gitu. Pak Fandian izin bertanya untuk penulisan namanya itu yang dari ada anak rantainya kan ya Pak. Misalkan Ya, di sebelah kiri itu ada etil ataupun metil gitu. Berarti ditulisnya itu yang sebelah kiri dulu gitu ya. ya, nulisnya dari substituennya atau dari cabangnya, terus habis itu lanjut ke rantai utama. Ya, oke. Ya, berarti ini bagus ya, sudah ada recall of knowledge ya. Jadi sudah ada mengingat untuk pengetahuan zaman lampaunya ya. Gak apa-apa, udah bagus ya. Biasanya sih kadang ada yang lupa ya. Kalau yang dari SMK mungkin belum tahu, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan coba biar lebih tahu ya.
Oke. Nah, 38 ini masih 39, masih semenit lagi ya. Oke. Ini ponakan saya sudah mengintai ya, sudah mau pengen diajak main ya. Hmm. Oke. Hmm. Nah, ini ya. Jadi selanjutnya ada kita ambil contoh nih ada suatu nomenklatur organik ya. Jadi di sini ada suatu senyawa organik ya. Nanti yang belum, mohon maaf ya. Nanti kita bisa lanjutkan ya. Ini udah nangis ponakan saya, udah pengen masuk ya. Oke, ini ada nomenklatur organik ya. Jadi, first rule atau aturan pertama ya dalam penentuan kimia organik itu adalah tentukan rantai utama ya. Itu yang paling penting ya. Nah, jadi dalam suatu perjalanan itu pasti nanti ada yang nemuin cabang ya. Tapi ada yang dinamakan sebagai jalan utama dan juga percabangannya ya. Eh, Jalan utama itu tuh harus yang paling panjang ya. Jadi jalan utama itu harus yang paling panjang. Terus yang cabang itu berarti nanti dia tuh ada percabangannya di situ ya. Ada suara-suara ya masuk. Enggak apa-apa. Ini saya mute ya Mbak Lulu. Oke. Nah, nah berarti di situ ya kita lihat ya. Jadi rantai utamanya itu kan kita bisa lihat ini dari kita lihat ini kan berarti rantai utamanya atau rantai panjangnya itu ada di sini. Satu ya, sebentar jangan ini ya. Jadi rantai utamanya itu kan ini ya satu ya. Set ya. Kok ada dua garis ya tiba-tiba ya tadi ya. Kita eraser dulu ya. Nah, terus habis itu kita pen lagi. Jadi di sini tuh nanti ada rantai utama. Ini berarti kan rantai yang paling panjang nih, ya. Atau yang nomor dua, kita juga bisa lihat rantai utamanya juga bisa kita ubah ke arah sini ya. Set, ya. Jadi rantai utamanya itu bisa kita pilih yang lurus ke atas atau yang nomor satu atau yang nomor dua ya. Berarti cabangnya itu tuh bisa nomor sini, tapi juga bisa nomor sini ya. Tapi kita ambil contoh yang paling mudah saja, yang paling atas ya. Eraser. Ya. Nah, ya. Jadi di sini rantai utamanya itu adalah yang atas ini ya. Nah, ini. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah habis itu kan di sini kan punya cabang ya. Jadi di bagian atas ini dia punya cabang ya. Cabangnya itu adalah yang di bagian sini ya. Set ya, ini. Atau saya bunderin saja ya nomor sini ya. Nah, ini percabangan ya. Nah, terus setelah nomor kita tentukan rantai utama, habis itu kita eh, cari dia tuh cabangnya ya. Jadi kita menemukan cabang ya. Nah, setelah kita menemukan cabang, kita nomorin ya. Kita nomorin untuk rantai utama ya. Nah, tapi untuk rantai utama atau penomorannya pastikan, nah sebentar, pastikan nomornya paling kecil. Maksudnya gimana? Maksudnya gini ya.
Jadi ketika kita menghitung nomor, kita menghitung nomornya itu kalau nggak dari ujung kiri, kalau nggak ujung kanan, ya. Jadi nomor itu pilihannya dari ujung kiri, nomor sebelah sini, kalau nggak dari nomor sebelah sini, ya. Jadi kalau misalnya kita hitung di sini, ini nomor satu, dua, tiga, empat, ya. Kalau kita hitung dari kanan, berarti di sini satu, dua, tiga, empat. Nah, pertanyaannya, untuk penomorannya, jadi nomoran untuk rantai utama, pastikan nomornya paling kecil. Bukan nomornya ya, pastikan nomor substituennya dia paling kecil ya. Nah ini. Pertanyaannya Mbak Nisrina ya, Mbak Nisrina ya. Jadi di sini untuk rantainya itu yang kira-kira nomornya paling kecil itu nomor 2 atau nomor 3. Nomornya yang Nomor paling kecil. dua. Nomor tiga, Pak. Oh, nomor 2 ya. Jadi penomoran yang paling kecil itu adalah nomor 2. Jadi ketika kita menghitungnya menggunakan hitungan yang dari sebelah kanan. Jadi tidak menggunakan yang dari sebelah kiri ya. Nah, jadi di situ ya penomorannya itu dari sebelah kiri ya. Nah, kalau misalnya sudah habis itu kita tuliskan percabangannya ya, penamaannya. Oh iya, ini rantai utamanya ada 4, cabangnya ada satu ya. Satu karbon itu berarti namanya adalah etil ya. Oh, kok etil? Metil, sorry. Ya. Percabangan pertama namanya adalah metil ya, metil. Nomornya ada di nomor berapa ini di sini? Oh iya, di sini nomor 2. Berarti di sini nomor 2. 2 strip metil ya. Terus rantai utamanya di sini ada satu, 2, 3, 4. Berarti di sini strip juga butana. Nah, jadi namanya adalah 2 metil butana. Nah, saya ambil contoh lagi misalnya di sini ada C, 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 terus di sini ada C. Saya kayaknya kok kurang gede ya. Saya hapus dulu. Shh, sorry, biasanya kadang saya ada suara-suara tambahan. Di sini ada C, 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 C. Di sini ada C. Oke. Nah, terus juga di sini saya punya C, 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 C. Di sini ada C, di sini ada C. Nah, ini ya. Oke, ya. Nah, kira-kira nih Mbak Nisrina ya, eh rantainya dimulainya itu dari nomor atau rantai utamanya dimulai dari atas sini ya Mbak ya. Atas sini itu mulainya dari kiri atau kanan Mbak Nisrina? Kanan, Pak. Dari kiri apa kanan? Rantai utamanya mulainya kiri apa kanan? Kiri, Pak. Kak. Kiri ya, kiri. Oke, kita nomorin saja ya langsung ya. Ini satu, dua, tiga, empat. Kayak gitu Pok, rantai utamanya. Enggak, ke bawah. Oh, ke bawah ya. Jadi rantai utamanya di sini kita itu turun ya. Jadi kenapa turun? Karena kalau misalnya kita coba ya hitungin ya, ini pakai pena saja. Ini berarti di mana ini pointer saya? Ini 4 ya. Ini kalau misalnya saya hitung misalnya satu, 2, 3, 4, 5. Lebih banyak mana antara 4 dengan 5? Tentu saja lebih banyak 5 ya. Jadinya rantai utamanya yang kita gunakan adalah sebelah ini ya. Nah, berarti yang di bagian sini ya. Nah, ini berarti kita yang bagian C ini kita sebagai
sebagai substituen ya, atau kalau enggak cabang ya. Nah, untuk penomorannya kira-kira dari atas apa dari bawah? Coba kita hitung ya. Kalau dari bawah ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Sama aja apa enggak, Mbak Nisrina? Sama, Pak. Oke, karena sama, makanya di sini kita tidak perlu memperhatikan penomorannya tadi ya. Dirinya di sini istilahnya ya sama aja ya. Jadi di sini saya gunakan adalah berarti namanya ini cabangnya itu adalah metil ya, metil. Karena dia letaknya di tiga, di sini saya tulis tiga strip. Terus habis itu satu, dua, tiga, empat, lima berarti pentana. Ya, oke. Nah, itu ya. Jadi itu untuk yang pentana ya. Nah, ini untuk yang penomoran ya. Jadi jangan lupa nomor tiga itu pastikan pastikan cari yang panjang ya. Pastikan cari yang panjang. Karena saya itu pasti nanti saya kecokkan Anda dengan belokan-belokan ya. Nah, ini ya. Ini saya juga punya contoh nih. Saya punya contoh C, C, C. Terus di sini C, di sini saya punya C, di sini punya C, di sini ada C, di sini ada C ya. Kira-kira yang jadi nomor atau awalannya utamanya itu nomor satu, nomor dua, nomor tiga atau nomor empat untuk awalannya. Mbak Nisrina. Mbak Nisrina terus gitu lagi ya. Dimulainya dari nomor Satu, berapa, Pak. Mbak? Dari berapa? Satu. Satu. Oke. Satu ya. Hmm. Jadi yang kita gunakan itu nanti seharusnya itu adalah yang C-nya itu paling dapat paling banyak. Kita ambil contoh nomor satu ya. Oke. Di sini nomor satu. Terus kita ke kanan nomor dua ya. Tiganya mau ke atas sama mau ke samping, Mbak Nisrina? Samping, Pak. Samping. Ketiga. Ya, sorry. Terus ke mana lagi? Atas Atas. atas empat. Terus habis itu di sini lima. Ya. Oke. Ada second opinion? Ada yang mau nomor dua? Ada Pak. Itu Ada. dari awalannya dari nomor 2 kalau enggak 3. Jadi kan 3 Oke. turun ke bawah, samping terus naik lagi. Oke, kita coba ya untuk yang nomor ini ya. Oke, di sini ada satu, di sini ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam. Ya. Nah, ini kira-kira banyakan mana? Lima sama enam? Banyakan enam. Ya, karena banyakan enam, berarti yang kita gunakan adalah yang nomor satu atas, gitu ya. Gak apa-apa, Mbak Nisrina. Kita masih bisa belajar ya. Ini berarti untuk, salah ya. Gitu. Karena terkadang itu memang soal saya itu mengecoh ya. Jadi eh, kita cari yang terpanjang itu kadang itu panjangnya mulainya tuh nggak hanya dari yang sebelah kiri atau kanan, tapi bisa juga dari atas ataupun bawah ya. Nah, terus habis itu ya udah ketahuan ya. Berarti di sini itu yang nomor tiga dan nomor empat itu berarti adalah percabangan. Berarti yang di bagian eh, nomor ini ya itu adalah percabangan ya. Nah, itu ya untuk yang ini ya, nomor atas ya. Ini berarti ini ya. Nah, ini. Oke. Terus untuk yang selanjutnya ya, ini namanya berarti ini ya, ini aja deh, ini aja. Kita gunakan yang ini. Ini berarti nomor satunya itu mulainya oke, rantai paling panjang kan ini ya. Berarti dari sini ke sini ya. Ini udah kelihatan sini. Dari paling panjang tuh ini. Ya, ini ya. Nah, ini paling panjang. Kira-kira penomorannya Mbak Nisrina ya, Mbak Nisrina lagi ya. Penomorannya dari kiri apa kanan Mbak Nisrina? Kanan, Pak. Dari kanan. Oke, kita coba dari kanan ya. Satu, dua,
tiga, empat, lima, enam ya. Kalau saya mulai dari kiri, berarti di sini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam. Jadi kalau misalnya yang tadi saya katakan ya di awal ini di sini, pastikan substituen nomornya paling kecil ya. Pastikan substituen nomornya paling kecil. Antara 2 dengan 3 sama 5 dengan 4 lebih kecil mana, Mbak Nisrina? Gimana, Pak? Yang nomor substituen yang paling kecil itu berarti kira-kira yang mana? 2 sama 3 atau 5 sama 4 yang lebih kecil? 2 sama 3. Oke. Jadi penomorannya enaknya dari kiri apa kanan, Mbak Nisrina? Kiri. Oke, dari kiri ya. Oke, wis mudeng Mbak Nisrina. Oke. Jadi penomoran itu kita tentu saja harus melihat dari penomorannya ya, yang mana dia itu paling kecil di situ ya. Jadi di sini kita dapatkan nomornya nomor wait a minute, nomor 2 dan nomor 3. Berarti di sini ada 2 metil. Nah, kalau ada 2 metil seperti ini, maka kita menamakannya sedikit unik ya. Jadi di sini kita punya metil ya. Karena ada 2, kita tambahkan nama di ya. Kenapa di? Karena menggunakan nama Latin ya. Jadi dimetil. Nah, karena di sini ada 2 dimetil, maka habis itu namanya adalah 2 strip 3. Bukan 2 strip ya. Mohon maaf. Ini kita hapus wae. Nah, namanya 2,3 strip. Sorry, kita tulisannya ya. Dimetilnya nyambung, habis itu strip. Habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti pentana heksana ya. Heksana ya. Nek nomor iki berarti berapa apa Mbak namanya Mbak? Yang Mbak Nisrina, nom yang atas ini. Cabangnya ada berapa substituennya di sini? 2 ya? 2. Namanya apa Mbak ini Mbak? C yang satu kayak gini. Metil. Metil ya. Karena namanya di sini metil ya. Karena di sini ada 2 berarti namanya apa Mbak? 2 metil. 2 metil kok 2 metil iki lho. Apa? Oh, dimetil. Oke, di metil ya. Posisinya ada di nomor berapa Mbak? Nomor Ya, nomornya berapa? Kelihatan nggak sih? Iki loh. Nomor berapa? 3 sama 4. Oke, 3 sama 4. Berarti kita tuliskan di sini 3,4. Jangan lupa strip ya. Terus habis itu di strip lagi. Karbon rantai utamanya ada berapa? 6. 6 ya. Berarti 6 itu adalah apa Mbak? Hafal? Heksana. Heksana. Ya, oke. Itu untuk namaan. Monggo bisa ditulis ya. Kayaknya 4 menit cukup ya. Ada pertanyaan monggo. Sih.
Oh, kalau ada pertanyaan ya, bisa ditanyakan ya. Eh, Kalau ada kebingungan, monggo ya. Saya pikir ini materinya mudah ya, mudah sekali. Tidak terlalu susah. Mungkin nulisnya aja yang susah. Baik, saya lanjutkan ya untuk materinya. Nanti kalau misalnya kurang bisa di screenshot ya, bisa dituliskan lagi. Oke, baris. Nah, ini namanya 2 metil butana. Sudah saya tuliskan ya tadi ya. Ah, ini gampang, ini udah langsung ya. Nah, ini ya. Kira-kira ya, rantai terpanjangnya itu mulainya dari nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, Mbak Nisrina? Atau Mbak Nisrina ada nggak? Iya, Pak. Kira-kira dimulai dari nomor mana, Mbak Nisrina? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 mulainya? Nomor 3. Nomor 3, oke. 3 berarti di sini kita tuliskan 1, 2, 3. Pertanyaannya mau ke kiri apa ke kanan, Mbak? Ke kiri. Ke kiri ya. Jadi di sini nomor 4, nomor 5. Oke, it's okay ya. Penomoran itu yang penting kalian tuh mudeng ya. Nah, ini berarti penomorannya itu dari nomor sini ya. Yang mana akhirnya berarti untuk yang partai utamanya berarti dari sini kita angkat ke atas, kita geser ke kiri. Oke, cabangnya berarti C-nya ada berapa, Mbak? 1 Satu ya. Namanya apa, Mbak? metil. Metil ya. Nomornya di nomor berapa itu cabangnya? 3. 3 ya. 3 metil. Terus habis itu rantai utamanya ada berapa C, Mbak? 5 ya. 5. Oke, namanya apa? Pentana. Pentana ya. Namanya adalah 3 metil pentana ya. Berarti di sini namanya adalah 3 metil pentana ya. Ini kalau secara slide-nya sih gunainnya nomor dari kiri ya, tapi kalau gunain dari bawah juga bisa ya. Yang penting urutan nomornya itu sama dan paling efisien ya. Jadi ini 3 metil pentana. Oke. Nah ini kira-kira mulainya dari mana nih Mbak Nisrina? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3?
Dari mana Mbak Nisrina kira-kira? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga untuk rantai atau permulaannya, mulainya. Dari nomor 2, Pak. Dari nomor dua, oke, kita coba ya, nomor dua ya. Oke, di sini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Mau ke kiri atau mau ke bawah, Mbak? Ke bawah. Bawah, nomor lima, nomor enam, nomor tujuh. Ya. Ini kalau saya nomor ke kiri, berarti di sini jadinya adalah dapatnya cuma 5 sama 6. Yang mana itu berarti dia lebih kecil ya dibandingkan yang bagian bawah. Di bagian bawah dapatnya 7. Ya. Oke, good job Mbak Nisrina ya. Jadi udah tahu ya. Nah, ini untuk penomorannya ya. Berarti percabangannya di nomor 4 ya. Cabangnya ada berapa C Mbak Nisrina? 2. Dua ya. Namanya apa Mbak? Kalau dua? Etil. Etil ya. Berarti namanya adalah etil ya. Nomornya ada berapa? Nomor berapa cabangnya? 4. Empat ya. Empat etil. Kalau tujuh namanya apa Mbak Nisrina? Heptana. Heptana ya. Jadi di sini namanya adalah empat metil heptana ya. Oke. Good job ya. Tuh. Ini aja yang ditulis monggo ya. Biar sambil belajar. Nih kalau ditulis kayak gini ya. Ini namanya. Ya. Oh iya, ini ada yang digabung, ada yang di strip ya. Semuanya benar, tidak ada yang salah ya. Monggo kalau misalnya ada yang menanyakan ya, tanya saja ya. Intinya itu cari yang paling panjang, terus yang kedua cari penomoran cabangnya yang paling kecil. Ya.
Oke ya, saya lanjutkan lagi ya untuk selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dua substituen yang berbeda ya. Untuk penulisannya sendiri nanti beri nomor dari ujung yang terdekat dengan gugus, abaikan urutan alfabetnya. Tentukan letak gugus pada rantai dengan nomor, letakkan gugus secara alfabetis dengan nomor yang sesuai, susulan nama utuhnya, gunakan garis untuk memisahkan nomor dari teks. Ya, jadi yang secara umum perlu diperhatikan adalah sebenarnya penomorannya itu sama ya. Yang penting kita gunakan nomor-nomor yang efisien ya dalam penomorannya ya. Oh, sebentar, berubah jadi pointer ya. Jadi yang penting itu adalah pastikan rantainya itu tuh dia itu tuh nomornya itu adalah nomor-nomor yang efisien ya atau nomor-nomor yang paling kecil ya atau nomornya adalah nomor-nomor kecil. Selain itu untuk yang dia memiliki dua gugus yang berbeda, pastikan nanti diberikan urutan sesuai dengan alfabetis ya atau alfabet ya. Sebagai contoh di sini adalah kalau misalnya kita punya metil dengan etil karena etil itu urutan alfabetnya itu adalah duluan ya. Berarti di sini etil itu duluan dibandingkan dengan metil ya. Terus kalau misalnya kita punya etil, propil dengan metil berarti duluan etil, terus habis itu baru metil, habis itu baru propil ya. Jadi urutannya itu berdasarkan alfabetis ya. Lalu nanti baru mengikuti nomornya ya. Kayaknya susah ya kalau misalnya nggak ada contohnya ya. Enaknya lebih enak kalau misalnya menggunakan ada contoh ya. Terus juga untuk yang penomoran tadi, seperti yang di awal saya katakan, kalau dia itu ada dua cabang dengan tipe yang sama ya, misalnya metil dengan metil ya, sebagai contoh itu adalah yang ada di bagian sini ya. Nah ini kalau misalnya dia itu tuh punya dua cabang ya, maka namanya dimetil ya. Kalau misalnya cabangnya itu istilahnya mirip ya, dia dimetil ya. Terus jangan lupa diberikan nomor-nomor letaknya ya, 3,4 ya. Ini berarti letak posisinya di situ ya. Hmm. Nah, nih ya. Sebagai contoh di sini ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan soal yang seperti ini ya. Jadi kita pastikan kita dapat ya nomor yang paling kecil ya. Jadi saya contohkan di sini di sebelah kanan ya. Di situ ada ini ada rantai yang sangat panjang sekali ya. Nah, ini ketika ada penomoran atau dihadapkan soal seperti ini, kita lihat mana yang dia itu paling kecil ya. Nih kalau kita lihat cabangnya itu berarti ada di nomor set sini, sini dengan ini ya. Nah, ini kalau kita hitung, kalau dari yang sebelah kiri ini satu, dua, tiga, dan juga empat ya. Di sini kita dapatnya adalah satu, dua, tiga. Nah, di sini kita lihat ya, yang paling kecil itu adalah yang nomor 2 ya. Berarti yang kita gunakan perhitungannya atau penomorannya itu kita gunakan yang dari sebelah kanan. Sehingga kita lanjutkan di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, ini bagian yang tidak diperlukan kita hapus ya. Nah, berarti gimana nih Mbak Nisrina ya? Eh, namanya jadinya apa ini? Kalau 10 itu dekana ya. Ini gugusnya apa cabangnya berarti apa Mbak ini Mbak cabang-cabangnya ini? Metil, Metil ya. Oke, cabangnya berarti di sini metil ya. Ada berapa Mbak di sini jumlah metilnya? 3, 3 berarti namanya adalah trimetil, trimetil ya. Nomornya berarti dari apa saja Mbak nomor-nomor gugusnya?
2, Dua, terus, 7, terus, sama 8. 2,7,8 strip dimetil karena tadi rantainya ada 10 berarti dekana. Ya, 278 trimetil dekana. Ya. Itu untuk yang penomoran dari beberapa ujung ya, atau istilahnya yang dia tuh punya memiliki banyak ujung. Oke, oke, itu monggo bisa ditulis ya. Eh kalau tadi berarti apa ya? Poin-poin pentingnya satu ya, kalau dia itu dua itu berarti di, kalau misalnya tiga itu berarti dia itu adalah tri ya. Terus kalau misalnya tadi ada etil, metil, dan propil, maka yang kita nomor satu itu punya etil, yang nomor dua itu metil, yang nomor tiga itu propil ya. Karena nomor etil E, M, dan P duluan. E dulu, baru M, habis itu baru P. Ya, seperti itu. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk penomorannya ya. Hmm, mana ini? Klik ya. Nah, ini gimana nih, Mbak Nisrina nih, kalau misalnya ada seperti ini nih, kita gunakan yang kiri atau yang kanan ini, kira-kira Mbak Nisrina? Sama aja, Pak. Sama aja. Ada perbedaan lah di sini. Oh iya, dari kanan. Dari kanan, oke, kita coba ya dari kanan. Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya.
Kalau kita coba dari kiri, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya koyone kok rada mumet ya nek misalnya nomornya loro ya. Saya ulangi saja untuk penomorannya ya. Iki nomornya malah hilang kabeh ya akhirnya. Malah anu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kalau ini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini percabangannya kalau yang kita gunakan bawah itu dapatnya nomor 3, 4 sama nomor 8. Kalau yang dari kanan kita dapatnya nomornya 3, 7 sama 8. Kira-kira lebih efisien mana ini? Yang gunakan yang bawah apa yang atas ini? Mbak Nisrina. Bawah. Bawah. 4 sama 7 Hmm? masa gedean Oh, 7. atas, atas. Oke, atas ya. Berarti yang atas ini kan tadi mulainya dari yang sebelah kiri ya. Berarti yang kita gunakan adalah penomoran dari sebelah kiri. Karena di sini dapatnya nomor 3 dan juga nomor 4. Nih, karena ada 3 ini ya berarti 1, 2, 3 namanya adalah metil ya. Ya, di sini 3, 4, 8 trimetil, ini strip, ini koma ya. Terus habis itu kita kasih strip ya. Karena ada 10 berarti namanya adalah dekana. Ya, ngono, ngono ya Mbak Nisrina ya. Jadi kita lihat juga seberapa efisiennya nomornya ya. 4 sama 7 ya lebih kecil yang 4 ya. Jadi kita gunakan yang nomor ya. Jadi nanti kalau kalian ada soal ya tuliskan saja dulu ya eh penomorannya ya supaya tidak kagok ya atau tidak aneh ya. Nggak apa-apa. Kita masih belajar di sini ya. Oke, ini ya penomorannya. Nah, kalau ini kira-kira gimana, Mbak? Nih kalau ada kata-kata karbon yang lebih tersubstitusi ya, karbon yang lebih punya cabang mendapatkan prioritas utama ya. Jadi kalau misalnya dia itu tuh karbonnya punya cabang lebih banyak, jadi dia lebih punya prioritas utama. Ya, berarti penomorannya saka ndi Mbak Nisrina naik cabang lu akeh. Cabangnya sing lu akeh sing kanan apa sing kiri ki, Mbak? Kanan, Pak. Yang kanan. Jadi perhitungan atau penomorannya berarti dimulai dari kanan ya. Jadi karena yang sebelah kanan ini dia lebih banyak cabangnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga di sini cabangnya ada berapa Mbak Nisrina? Abangnya ada Ada berapa? kira. Hmm? Tiga, Pak. 3 ya. Karena ada 3 berarti namanya apa Mbak? Kalau 3 cabangnya 3 metil itu Trimetil. trimetil. Lokasinya di nomor berapa Mbak? 2 2, sama 4. 2 sama 4. Duanya ada berapa kali Mbak? 2. 2 kali. Berarti di sini 2,2,4 strip trimetil. Ya. Apa ini kalau 5 ini namanya? Pentana. Pentana ya. Nah, ini namanya adalah 2,2,4 trimetil pentana. Mudeng yo, Mbak Nisrina. Iya. Oke, monggo bisa ditulis ya. Oh, wes delok meneh wes maghrib ya. Kita sedikit rada cepet ya. Nanti biar ada dapat. Nah ini kita terakhir, slide terakhir ya.
Penomoran dari uji yang dekat dengan perbedaan yang pertama. Perbedaan dari nomor uji yang dekat dengan perbedaan yang pertama. Ini kalau saya gampangkan, di sini kira-kira nomor yang efisien itu yang paling yang mulai dari nomor kiri atau dari kanan, Mbak Nisrina? Dari yang nomor satu atau dari yang nomor dua ini? Yang nomornya paling kecil. Nggak usah takut Mbak Nisrina ya. Kalau salah kita benerin. Satu, Pak. Dari nomor satu ya. Karena di sini dari nomor satu kita dapat nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, enam, tujuh, dan delapan. Ya. Jadi di sini kita dapat cabangnya berarti satu, dua ya. Nah, di bagian sini cabangnya dapat satu ya. Nah, ini cabang ya. Jadi ini cabang. Ya. Berarti cabangnya ada apa aja Mbak di sini? Substituennya. Metil, Metil dan juga ini dua ini apa ini? Metana. Habis metana apa? E? etil. Oh, etil ya. Jadi di sini kita dapat metil dengan etil ya. Lah pertanyaannya metil sama etil duluan siapa Mbak untuk alfabetnya? Etil. Etil ya. Jadi di sini etil ya. Nah, di sini berarti namanya adalah etilnya letaknya posisinya di nomor berapa Mbak? 6, 6 ya, 6 etil. Metilnya nomor berapa? 2, sama 2, 4. 2 sama 4 ya. Ini berarti harusnya ada di metil ya. Terus di sini nomor 8 berarti harusnya oktana. Cek yo, Pak Fandian bener apa enggak? Aku kelalaian masalahnya. Oh, berarti benar ya. Namanya 6 etil 3,4 di metil oktana ya. Jadi lihat nomornya yang paling kecil ya. Nomor 3 dan 4 nomor yang paling kecil dibandingkan yang nomor 6 karena nomor 6 itu kan dapatnya 3, 6 dan juga 7 ya. Terus kita lihat juga etil sama metil duluan mana? Duluan etil ya, baru diikuti dengan metil. Monggo bisa ditulis ya. Akhir ya ini ya. Alhamdulillah. Udah baca tahrim. Tahrim ya bener ya. Tahrim. Oh iya salah 3,4 ya. Harusnya di sini 3,4 ya. Tuh Mbak Nisrina aku nggak dibenerin Pak Fandian ya. Nah ini. Ya, karena sudah adzan ya, ini untuk slide-nya kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini ya. Kita matiin dulu pause. Kok pause sih? Eh, more stop. Stop. Ah ini nih maksud saya ini. Stop.